membuat tanaman menjadi jauh lebih subur. Bunga dan buah tidak mudah menjadi rontok. Banyak yang menanyakan masalah ini, dan kombinasi yang akan kita buat ini sangat layak untuk diberikan ke tanaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bang Yarta PPL. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Terima kasih kepada sahabat semua yang telah mampir ke channel ini. Semoga selalu dilimpahi rezeki yang berlimpah ruah, dilimpahkan kesehatan, dan yang pasti selalu dalam keadaan semangat. Sobat tani semua, pada konten kali ini, sesuai dengan janji Bang Yarta terdahulu, kita akan membuat POC kulit telur plus Moltapi yang akan memberikan sangat banyak manfaat untuk tanaman kita. Di antaranya adalah membuat tanaman menjadi jauh lebih subur. Bunga dan buah tidak mudah menjadi rontok. Banyak yang menanyakan masalah ini, dan kombinasi yang akan kita buat ini sangat layak untuk kita berikan pada tanaman kita. Walaupun nantinya respon yang akan diberikan oleh tanaman tersebut kadang tidaklah sama. Sebagaimana kita ketahui, larutan mol yang mengandung unsur mikro dan makro juga mengandung bakteri yang berpotensi sebagai perombak bahan organik, perangsang tumbuh, dan sebagai agen pengendali hama dan penyakit tanaman. Sehingga mol dapat digunakan baik sebagai pendekomposer pupuk hayati dan sebagai pestisida organik, terutama sebagai fungisida. Bagaimana cara membuat Moltapi sudah pernah kita bahas pada konten Bang Yarta sebelumnya. Kemudian kita menggunakan bahan utama berupa kulit atau cangkang telur yang sangat banyak manfaatnya. Berdasarkan data beberapa penelitian sebelumnya dan pengamatan di lapangan, diketahui bahwa pemberian pupuk kulit telur berpengaruh sangat nyata dalam meningkatkan berat tanaman, berat sayur, berat akar, jumlah daun, luas daun, dan tinggi tanaman daripada tanaman yang tidak diberi pupuk kulit telur. Pupuk kulit telur dapat memenuhi ketersediaan unsur fosfor dan unsur kalsium dalam tanah. Pupuk kulit telur mempunyai sifat yang larut dalam air dan mudah terurai dalam tanah, sehingga pupuk kulit telur dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Secara umum, fungsi kalsium atau Ca bagi tanaman. Yang pertama, dia mendorong pembentukan dan pertumbuhan akar lebih dini. Kedua, pembentukan dinding sel atau perkembangan dan memperkuat sel tanaman. Yang ketiga, dia mengatur translokasi karbohidrat, kemasaman, dan permeabilitas sel. Yang keempat, meningkatkan retensi buah di pohon atau menghalangi buah rontok. Yang kelima, kualitas hasil panen jauh lebih manis, lebih besar, dan warnanya lebih mengkilap. Oke, kita mulai saja proses sederhana pembuatan POC ini. Let's go! Oke sobat tani semuanya. Pertama-tama kita persiapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama kita akan menggunakan kulit telur. Kulit telur ini sudah kita hancurkan atau kita blender. Bisa juga ditumbuk halus seperti pada konten Bang Yarta sebelumnya. Bahan berikutnya yang akan kita gunakan adalah Moltapi. Moltapi ini bisa kita buat sendiri karena proses pembuatannya juga cukup sederhana. Kemudian kita juga menggunakan molase. Molase ini juga bisa kita buat sendiri. Atau kalau tidak ada molase, kita bisa menggantinya dengan menggunakan gula pasir. Kemudian kita juga menyiapkan air panas. Dalam hal ini Bang Yarta menggunakan air yang di dalam termos. Untuk nanti kita campurkan dengan kulit telur. Kemudian kita juga menyiapkan mangkuk untuk mencampur kulit telur dengan air panas. Oke sobat tani semuanya, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita masukkan kulit telur atau cangkang telur yang telah kita haluskan ini sebanyak lebih kurang 100 gram.
baru kemudian kita campur dengan air panas secukupnya. Adapun tujuan pemberian air panas ini untuk membunuh kuman-kuman yang mungkin ada pada kulit telur, walaupun sebelumnya kulit telur telah kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian kita aduk sampai kulit telur dan air ini tercampur secara homogen. Campuran ini harus kita tunggu sampai menjadi dingin. Baru bisa kita masukkan ke dalam wadah yang telah kita persiapkan sebelumnya. Di sini kita akan menggunakan botol air mineral lebih kurang berukuran 1,5 liter yang nantinya akan kita isi sebanyak lebih kurang 1 liter. Masukkan kulit telur atau cangkang telur yang telah kita aduk dengan air tadi setelah menjadi dingin ke dalam botol secara perlahan-lahan. Langkah selanjutnya kita tambahkan air. Dalam hal ini kita harus menggunakan air yang dari sumur, air hujan, ataupun air kolam. Dan jangan menggunakan air dari PDAM. Mengapa? Karena airnya mengandung obat-obatan. Langkah berikutnya kita tambahkan mol yang telah kita persiapkan sebanyak lebih kurang 100 ml. Di sini kita menggunakan gelas ukur. Tetapi jika tidak memiliki gelas ukur, kita dapat menggunakan takaran gelas biasa, lebih kurang setengah gelas. Kemudian kita campurkan ke dalam botol yang berisi cangkang telur tadi. Selanjutnya kita juga tambahkan molase dengan takaran yang sama, lebih kurang 100 ml. Kalau tidak ada molase, kita juga bisa menggunakan gula pasir sebanyak lebih kurang 100 gram. Kemudian lakukan pengadukan. Pengadukan ini cukup sederhana. Kita cukup membalik-balik botol atau mengguncang botol sehingga larutan menjadi tercampur secara sempurna. Dan pupuk yang terbuat dari cangkang telur atau kulit telur plus moltape telah siap untuk digunakan. Tetapi ini harus kita simpan terlebih dahulu 7-10 hari pada tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari secara langsung agar terjadi proses fermentasi. Kemudian yang harus selalu kita ingat bahwa kita harus membuka tutup botol lebih kurang 2 hari sekali agar tidak terkumpul gas di dalam botol tersebut. Karena dikhawatirkan jika tidak kita buka tutup botolnya, maka botol tersebut akan meledak. Setelah 7-10 hari, maka POC ini sudah siap untuk digunakan. POC dapat digunakan dengan takaran 1:10. Artinya, dalam 1 liter POC, kita dapat mencampurnya dengan 10 liter air. Setelah melalui proses penyimpanan selama 1 minggu, maka POC sudah bisa kita gunakan. Untuk penggunaan dengan metode spray, maka POC harus kita saring terlebih dahulu agar tidak menyumbat nozzle di saat penyemprotan. Penggunaan juga bisa melalui metode kocor atau disiram, tetap dengan perbandingan 1:10.
Artinya dalam 1 liter PUC kita menggunakan 10 liter air. Usahakan menggunakan air sumur atau air hujan ataupun air kolam, dan jangan menggunakan air PDAM. Demikianlah Sobat Tani semua. Semoga konten ini bermanfaat dan berguna bagi kita. Tak ada gading yang tak retak, tak ada kalimat terucap yang tak memiliki salah. Bang Yarta PPL undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Berjumpa kembali pada konten berikutnya. Wassalam. Salam tani.